اللهم اغفر وتقبل وأوفر ثوابا وارحمنا من سورة
ikhlas niyatan arwahi madhur Allahumma tawakkal dalika minna ilaihim wa sallallahu tawakkal dalika minna ilaihim Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum warhamil jannata mathwahum Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una rabbana taqabbalna wa baina qawlina bil haqqi wa anta khairul fatihin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi faddalana bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil a'zam wal 'ajab wa ala alihi wa sahbihi wa nabiyil ulum wal hikam amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Hadratul mukarramun, para orang tua, para sesepuh, para asatidz, wabil khusus yang kita cintai orang tua kita Paman Dadang Haji Marullah, orang tua kita Paman Dadang Haji Mus, orang tua kita Bapak Haji Abdullah, Bapak Haji Alwi, para asatidz DKM Masjid dan Al-Bakri Bapak Haji Sarmili beserta seluruh pengurus, bapak-bapak, saudara-saudara, abang-abang, adik-adik yang saya tidak sebut namanya satu-satu, namun insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada sore hari ini patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena masih diberikan nikmat panjang umur dalam keadaan iman dan Islam, dalam keadaan sehat afiat. Kita tidak membayangkan kalau sore hari ini jempol tangan kita tantangan. Kalau model kayak orang kayak saya nggak datang karena dasarnya saya malas. Tapi kalau model kayak Ustaz Hambali, jangankan cantongan, bengkak asal urat, dia pasti datang karena asalnya orangnya rajin. Tidak cantongan, model kayak orang saya nggak datang, emang dasarnya malas. Apalagi udah gede. Kita berharap mudah-mudahan nikmat-nikmat ini selalu ada di kita sampai kita berjumpa dengan saudara-saudara hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada sore hari ini saya pribadi sangat-sangat bersyukur karena yang pertama saya bisa mengumpulkan janji saya kepada guru kita Bapak Kiai Haji Lukman Hakim. Habis lebaran kemarin, DKM dan seluruh pengurus dan kebetulan juga saya ikut itu lebaran ke rumah Kiai Lukman. Nah pada malam itu saya rasanya dijemputkan sama Kiai Lukman, diajak salaman. Memang malam itu saya sekalian mengundang beliau untuk acara 40 hari Bapak kemarin. Nah beliau bilang saya mau datang ke acara 40 hari asal saya mau duduk di depan di malam Kamis ini. Nah mau nggak mau saya emang Umi pengen Kiai Lukman datang di acara 40 hari. Jadi mau nggak mau saya salaman sama Kiai Lukman. Tapi alhamdulillah pada sore hari ini saya bisa mengumpulkan janji saya dengan beliau. Dan yang kedua, bukannya pengen menggantikan posisi guru kita almarhum Kiai Haji Muhammad Nurdin, saya cuma tabarukan kepada beliau
meneruskan apa yang telah beliau lakukan selama masa hidupnya, khususnya malam Kamis di Masjid dan Al-Baqi. Harapannya cuma satu, mudah-mudahan yang kita lakukan ini menjadi amal jariah buat beliau. Allah tambahkan dan tambahkan lagi nikmat alam kuburnya, dan Allah jadikan kuburnya taman daripada taman surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Saudara-saudara, 2 minggu yang lalu pengajian malam Kamis ini sudah dibuka sama guru kita Kiai Lukman, dan minggu kemarin sudah diterusin sama guru kita Ustaz Kholifuddin. 2 minggu yang lalu pun saya juga masih bingung mau baca apa pada sore hari ini. Ya kan kalau di depan ini ada yang harus dibaca, saya bingung. Namun alhamdulillah 2 minggu yang lalu setelah saya pulang dari pengajian malam Kamis ini, saya ingat sama guru saya, yaitu almarhum Bapak Kiai Haji Abdul Halim Iskandar. Beliau adalah adik daripada guru saya almarhum Bapak Kiai Haji Nur Muhammad Iskandar. Pada saat saya kelas 1 Amidah, Kiai Halim ini pun menetap selama 1 tahun di Pondok Pesantren Asidikiyah di Kedoya. Selama beliau menetap di Pondok Pesantren Asidikiyah, beliau membuka pengajian sorogan buat santri-santri yang ingin ikut ngaji. Dan alhamdulillah pada saat itu saya ikut ngaji dengan beliau, walaupun saya ngajinya duduknya di pojokan sambil tidur, sambil merem. Tapi itu alhamdulillah saya bisa ngaji dengan beliau. Dan pada saat itu yang beliau kaji adalah kitab Al-Hikam Ibni Athaillah. Karenanya pada malam hari ini saya pengen ngaji lagi kitab Al-Hikam. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, Allah berikan manfaat, dan Allah berikan pemahaman buat kita semua. Saudara-saudara hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, langsung saja kita buka kitab Al-Hikam. Di halaman yang pertama itu tertulis di atas muqaddimah. Muqaddimah itu artinya pembukaan. Tapi kalau dalam sebuah buku atau di dalam sebuah kitab, muqaddimah itu artinya pendahuluan. Nah, muqaddimah di dalam kitab Al-Hikam ini berisi biografi singkat tentang pengarang kitab Al-Hikam ini. Dan perlu kita ketahui saudara, bahwa yang mengarang atau menyusun kitab Al-Hikam ini adalah seorang waliullah. Beliau adalah Imam Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Abdul Rahman bin Abdullah bin Ahmad bin Isa bin Husain ibni Athaillah. Beliau adalah murid daripada Syekh Abdul Abbas Al-Mursi. Syekh Abdul Abbas Al-Mursi ini adalah murid daripada salah seorang ulama yang sangat terkenal, yang sering banget namanya kita dengar, yaitu Imam Abdul Hasan As-Sajili. Nah, Imam Ibnu Athaillah ini wafat pada tahun 709 Hijriah di Qaahirah, Mesir. Kemudian kitab Al-Hikam ini adalah salah satu kitab dari sekian banyak kitab yang beliau karang. Hikam adalah kata jamak yang artinya kumpulan daripada hikmah. Dan mengenai kehebatan dan kemuliaan kitab Al-Hikam ini, sampai-sampai dikatakan oleh sebagian ulama, lau jazat is-sholatu bi syai'in ghairu Qur'an
lajazat bihikam ibni Athaillah. Andai kata di dalam sholat itu boleh kita membaca selain Al-Quran, waktu kita qiyam, waktu berdiri, itu kan hanya Quran yang kita baca, surat Fatihah dan surat yang lain. Andai kata boleh diganti dengan yang lain, niscaya kitab Al-Hikam ini patut dijadikan penggantinya. Niscaya kitab Al-Hikam ini patut dijadikan penggantinya. Kenapa demikian? Karena kehebatannya dalam lafaz, susunan kata-katanya, dan makna-maknanya mengandung ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi mereka yang membaca dan memahaminya. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kitab Al-Hikam ini adalah satu matan yang banyak disyarahkan oleh para ulama. Puluhan macam kitab syarah Al-Hikam intinya adalah menguraikan seluas-luasnya apa yang terkandung di dalam hikmah per hikmah yang ada di dalam kitab Al-Hikam ini. Nah, oleh karena itu, dalam kesempatan kita membaca kitab Al-Hikam ini, saya tidak mengambil kepada satu kitab syarah hikam tertentu. Artinya kita hanya membaca matanya saja, kemudian kita ambil dari beberapa syarah-syarah yang ada, yang telah dikarang oleh para ulama itu. Hadirin saudara yang dimuliakan Allah, itu sekilas tentang biografi singkat pengarang kitab Al-Hikam, yaitu Imam Ahmad Ibnu Athaillah. Selanjutnya kita masuk kepada halaman yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Segala puja dan puji hanyalah milik Allah, Zat yang menguasai seluruh alam, dan semoga rahmat takdim Allah selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-hikmatul ula itu ditandai dengan lingkaran kecil di sebelah kanan. Min alamatil intimadi alal amal nuqsanur roja inda wujudisya. Nah, ini kalimat hikmah yang pertama di dalam kitab Al-Hikam. Min alamatil intimadi alal amal nuqsanur roja inda wujudisya. Artinya, sebagian daripada tanda berpegangnya seseorang dengan amal, berkurangnya mengharap rahmat Allah ketika adanya kesalahan pada diri. Apabila kita melakukan satu dosa, apabila kita ketinggalan satu wirid yang rutin, kemudian kita merasa jauh dari rahmat Allah, kita merasa jauh daripada anugerah Allah, itu menunjukkan bahwa kita namanya masih berpegang dengan amal, masih bersandar dengan amal. Nah, orang-orang yang mulia, orang-orang yang sudah mengenal lebih jauh tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam keadaan apapun mereka itu tidak berkurang harapnya kepada Allah. Baik mereka dalam melakukan taat atau mereka sedang dipuji dengan kemaksiatan,
harap mereka kepada Allah tetap sama. Kenapa sebabnya? Karena mereka tidak berpegang kepada amal, tidak bersandar kepada amal. Mereka itu berpegang kepada rahmat Allah, berpegang kepada anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah, kemudian apa itu amal? Kita jangan sampai berpegang sama bersandar amal kita. Apa itu amal? Amal itu artinya adalah harokatul jismi awil qalbi. Harokatul jismi awil qalbi. Gerak tubuh, gerak hati, gerak tubuh, gerak jasad atau hati. Kalau tubuh kita bergerak atau hati kita ngomong bergerak dalam hati, itu namanya amal. Orangnya duduk diam aja, tapi ketika Haji Nawang lewat, hatinya ngomong dikit, Haji Nawang lewat. Nah itu namanya lagi beramal, walaupun badannya nangkopek ini. Fa in taharraka bima fihi al-iqab sunniyat ta'atan. Wa in taharraka bima fihi al-iqab sunniyat maksiyatan. Apabila gerak badan kita atau hati kita itu ada pahalanya, itu namanya taat. Apabila gerak badan atau hati kita itu mengakibatkan kita disiksa, itu namanya maksiat. Jadi bukan taat aja yang disebut beramal, maksiat pun juga beramal. Maksiat pun juga beramal. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah, kemudian yang kita fokuskan perhatian kita adalah amal yang mendatangkan thawab, pahala atau zakat. Kita tinggalkan amal yang mendatangkan siksa, yaitu maksiat. Nah, amal taat ini ada tiga. Amal taat ini ada tiga. Pertama, ada amal syariat namanya. Yang kedua, ada amal tarikat. Dan yang ketiga, ada amal hakikat. Ini ketiga-tiganya adalah amal taat. Ketiga-tiganya adalah amal taat. Baik amal kita ini syariat, baik amal kita ini tarikat, atau amal kita ini hakikat, itu sama-sama mendatangkan pahala. Amal syariat untuk apa? Amal syariat untuk apa? Para ulama mengatakan amal syariat itu gunanya islahul dhawahir, untuk membaguskan anggota tubuh kita, membaguskan mata, membaguskan telinga, membaguskan mulut, membaguskan tangan, membaguskan kaki. Nah, itu disebut dengan amal syariat. Nah, kayak apa mata supaya bagus? Jangan melihatin yang diharapkan. Kayak apa mulut yang bagus? Jangan berkata-kata yang diharapkan Allah. Jangan ngomong, lalu omongan kita itu nyakitin orang.
Kayak apa kaki yang bagus? Jangan melangkah ke jalan yang dilarang Allah. Nah, membaguskan anggota-anggota tubuh kita ini itu urusan amal syariat. Wa amalul thariqah li islahil qulub. Sedangkan amal tarikat itu untuk membaguskan hati. Kayak apa supaya hati jangan sombong? Itu urusan amal tarikat yang membaguskan. Kayak apa hati supaya jangan riya? Itu urusan amal tarikat yang membaguskan. Kayak apa hati supaya jangan dengki? Itu urusan amal tarikat yang menuntunnya. Jadi amal tarikat itu gunanya untuk membaguskan hati. Wa amalul haqiqah li islahil arwah. Sedangkan amal hakikat itu untuk membaguskan arwah, membaguskan ruh. Kayak apa supaya ruh kita ini bagus? Ruh yang bagus itu ruh yang mengenal Allah. Ruh yang bagus itu ruh yang mengenal Allah. Nah, kayak apa supaya ruh kita ini bisa mengenal Allah? Itu urusan amal hakikat yang mengaturnya, urusan amal hakikat yang menuntunnya kepada yang demikian. Nah, jadi kita 3 amal yang perlu kita laksanakan. 1, amal syariat, supaya zahir tubuh kita ini bagus. Yang kedua, amal tarikat, itu kemudian dilaksanakan supaya hati kita bagus. Dan yang ketiga, amal hakikat kita lakukan agar ruh kita ini bagus. Nah, saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, amal syariat fungsinya tadi untuk membaguskan anggota tubuh. Apa inti daripada syariat itu? Apa inti daripada amal syariat itu? Karena amal syariat itu banyak banget. Banyak banget. Ada sholat, ada ngomong benar, ada buat baik, banyak banget. Ada zakat, ada puasa, ada umroh. Nah, dari sekian banyak amal syariat, kembalinya kepada 3 pokok. Dari sekian banyak amal syariat, kembalinya kepada 3 pokok. Nah, 3 pokok inilah yang disebut dengan amal syariat. Pertama, tobat. Yang pertama, tobat. Yang kedua, takwa. Yang ketiga, istiqomah. Nah, seluruh amal syariat kembalinya kepada 3 pokok ini. Tobat, takwa, kemudian istiqomah. Tobat artinya apa? Membersihkan diri dari yang kotor-kotor, membersihkan diri daripada maksiat-maksiat. Tobat ibaratnya mandi. Tobat ibaratnya mandi. Setelah mandi, baru dipakein pakaian, dipakein baju, dipakein celana, dipakein peci, dipakein macam-macam pakaian. Nah, ini adalah takwa. Pakaian ini adalah takwa. Nah, bagaimana supaya jangan lepas pakaian itu dari kita? Namanya istiqomah.
Istiqomah itu selalu berpakaian. Artinya apa? Selalu menjunjung perintah Allah, menjauhi yang dilarang Allah dalam keadaan apapun. Itu istiqomah namanya. Dalam keadaan susah, rajin ibadah. Dalam keadaan kaya, rajin ibadah. Dalam keadaan sakit, rajin ibadah. Dalam keadaan sehat, rajin ibadah. Dalam keadaan apapun, ibadah ada tertinggal. Ini namanya istiqomah. Nah, 3 hal ini saudara adalah urusan amal syariat, tobat, takwa, istiqomah. Nah, kemudian amal tarikat. Amal tarikat ini juga banyak banget, tetapi intinya kembali kepada 3 supaya hati kita ini bagus. Pertama, ikhlas. Ikhlas. Yang kedua, siddiq, jujur. Dan yang ketiga, tumak-ninah. Seluruh amal tarikat kembalinya kepada yang 3 ini. Kalau yang 3 ini bisa kita laksanakan, maka kita sudah mempunyai amal tarikat namanya. Berarti sudah punya hati yang bagus. Pertama, ikhlas. Yang kedua, siddiq. Orang ikhlas belum tentu siddiq. Orang ikhlas belum tentu siddiq. Jadi orang ikhlas belum tentu siddiq. Setiap orang siddiq pasti ikhlas. Jadi siddiq itu kedudukannya lebih tinggi daripada ikhlas. Orang ikhlas belum tentu siddiq. Orang siddiq, orang jujur sudah pastinya. Orang sholat itu bisa ikhlas, tapi belum tentu siddiq. Belum tentu siddiq. Buktinya apa belum tentu siddiq? Seringkali kita mengucap dalam sholat kita itu Bismillahirrahmanirrahim, mulut kita, tapi hati kita di mana-mana. Kadang ada di rumah, kadang ada di jalanan. Ini bukan jujur namanya. Ini bukan jujur namanya. Kalau orang jujur, mulutnya Bismillahirrahmanirrahim, hatinya Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi kedudukan siddiq ini lebih tinggi daripada ikhlas. Nah, yang ketiga, amal tarikat itu tumak-ninah. Tumak-ninah itu artinya tentramnya hati dengan Allah, tenangnya hati dengan Allah. Keluarga, anak, istri, duit, harta, pangkat itu tidak bisa membuat hati tentram. Tapi begitu mengingat Allah, hatinya tentram. Nah, ini tumak-ninah. Makomnya juga di makom yang kedua, kita ikat rada-rada susah, buat tenang ya. Istri belum dibayar, bocah belum bayaran sekolah. Buat hati tenang itu rasanya susah. Enak ini makomnya makom yang kedua setelah syariat.
susah-susah gampang. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman itu tentram hatinya dengan mengingat Allah. Jadi orang-orang yang beriman yang sudah lulus dengan amalan tarikat itu hatinya akan tentram ketika mengingat Allah. Nah, kalau kita sudah lulus dengan amal tarikat ini, pasti kita akan punya hati yang tenang, punya hati yang tentram dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara hadirin yang dimuliakan Allah. Nah, yang ketiga, hakikat. Amal hakikat. Hakikat tadi gunanya untuk membaguskan ruh. Ruh yang bagus itu ruh yang mengenal Allah. Nah, gimana supaya kita ini mengenal Allah? Itu urusan amal hakikat, pekerjaan hakikat. Dan inti dari pekerjaan hakikat itu kembalinya kepada Dia. Inti dari pekerjaan hakikat itu kembalinya kepada Dia. Pertama, muraqabah. Muraqabah itu artinya merasa dirinya selalu diawasi oleh Allah, merasa dilihat oleh Allah, merasa diperhatikan oleh Allah. Jadi enggak berani berbuat hal-hal yang tidak baik karena selalu diawasi. Nah, kalau orang sudah merasa selalu diawasi oleh Allah, siang, malam, di rumah, di kantor, di jalanan, sendirian maupun rame-rame, selalu merasa diawasi oleh Allah, maka orang ini akan diberi Allah musyahadah. Orang ini akan diberi Allah musyahadah. Kalau orang itu sudah musyahadah dengan Allah, maka akan diberi makrifat wujud. Jadi amal hakikat ini tiga: muraqabah, musyahadah, dan makrifat. Wa'budillaha ka'annaka tarah. Beribadahlah kamu kepada Allah seolah-olah engkau itu melihat Allah. Seolah-olah engkau itu melihat Allah. Nah, ini musyahadah. Seolah-olah melihat Allah, ini musyahadah. Tapi fa'ilam yakun taroh, jikalau belum mampu melihat Allah, fa'innahu yaroh, Allah melihat engkau. Nah, ini muraqabah namanya. Jadi amal hakikat itu dari tiga: muraqabah, musyahadah, dan makrifat. Selalu merasa diawasi oleh Allah. Kalau dia beribadah, seolah-olah dia melihat Allah. Ini usaha. Tapi kalau nggak bisa begitu, dia merasa Allah mengawasi dia, Allah melihat dia. Nah, ini usaha. Kalau orang sudah muraqabah, terus saja merasa diawasi aja Allah.
kemudian Allah beri musyahadah. Kalau sudah musyahadah, ujung-ujungnya dia akan makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah, kemudian para ulama mengatakan la yasihul intiqal ila maqamin hatta yuhaqqiqa maqam. Tidak sah seseorang itu berpindah ke suatu maqam, ke suatu amal sebelum memantapkan sebelumnya. Sebelum mantap yang pertama, jangan pindah dulu. Yang pertama apa tugas kita? Syariat, amal syariat. Nah, jangan kita masuk ke amal syariat kalau syariat belum mantap. Jadi apa yang harus kita mantapkan terlebih dahulu? 3 perkara tadi: tobat, takwa, istiqomah. Itu yang harus kita beresin dulu. Syarat sah diterimanya tobat kita, takwa kita, sholat kita, segala macam istiqomah kita harus kita penuhi. Syarat dan rukunnya kalau dalam sholat juga itu harus kita penuhi. Kalau syarat diterimanya tobat kita, takwa kita, istiqomah kita udah mantep, udah kita laksanain, baru kita pindah, kita naik ke maqam berikutnya, amal berikutnya, yaitu amal tarikat. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Imam Ahmad Ibnu Athaillah tadi mengatakan termasuk tanda orang yang berpegang dengan amal, kurangnya berharap kepada Allah ketika terjadi maksiat pada diri. Nah, sekarang tadi kita beramal, tobat sudah kita laksanakan, takwa sekarang ini kita laksanakan, istiqomah kita lakukan. Jangan sekali-kali kita berpegang, kita bersandar, kita bangga dengan tobat, takwa, dan istiqomah. Jangan sekali-kali kita bersandar, kita bangga dengan tobat, takwa, dan istiqomah. Kenapa sebabnya? Karena tobat, takwa, istiqomah yang menjadi bagian amal syariat itu tidak akan bisa memasukkan kita ke dalam surga. Jadi tobat, takwa, istiqomah kita itu tidak akan bisa memasukkan kita ke dalam surga. Lalu apa yang harus kita gembirakan? Yang perlu kita banggakan, yang perlu kita gembirakan dan kita banggakan itu adalah rahmat Allah yang datang kepada kita sehingga kita bisa tobat, bisa takwa, bisa istiqomah. Jadi yang mesti kita banggai ini bukan tobat kita, bukan takwa kita, bukan istiqomah kita, tapi yang mesti kita bahagia, yang mesti kita banggain adalah rahmat Allah yang datang kepada kita sehingga kita bisa tobat, bisa takwa, bisa istiqomah. Nah, ini inti daripada min alamatil i'timadi 'alal amal nuqsanul roja inda wujud. Jadi nggak kelihatan itu. Lama amat saya.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yadkhula ahadukumul jannah bi amali." Seseorang kamu, kata Nabi, selamanya tidak akan masuk surga dengan amal. Qalu wala anta ya Rasulullah. Qala wala ana. Aku pun, kata Nabi, amalku tidak akan bisa memasukkanku ke surga. Illa ayyataghammadani Allahu bi rahmatih, kecuali Allah meliputi aku dengan rahmat. Kasih sayang Allah, dan kita masuk surga itu karena rahmat Allah. Jadinya kita jangan sampai bersandar sama amal kita. Kalau kita bersandar sama amal kita, pas kita lagi kata, kita bisa dapat amal. Tapi pas lagi kita tergelincir buat dosa, pasti kita akan merasa jauh dari Allah. Nah itu karena kita bersandar sama amal. Karenanya lagi taat kita atau lagi hilaf, namanya manusia, lagi buat dosa itu, jangan sampai kita jauh sama Allah. Jangan dipengaruhi sama kerjaan kita itu, rasa dekat kita sama Allah. Kan banyak banget orang ngomong, belum apa sih nggak terus, kagak gue malu, gue masih mabok. Jadi karena dia bersandar dengan amal, jadi dia terus jauh aja Allah. Jadi kita jangan, kalau kita hilang tergelincir pada perbuatan dosa, buru-buru tobat, takwa, padahal makin Allah nggak jauh, nggak dekat. Allah itu tergantung kita. Kalau kamu mendekat, maka aku akan lebih dekat. Kalau kamu jauh, nah ini inti daripada yang dimaksud dalam hikmah yang pertama dalam kitab Ibnu Athaillah ini. Kemudian sesudah itu al-hikmatul tsaniyah, hikmah yang kedua daripada Imam Ahmad Ibnu Athaillah, insya Allah di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Dan terakhir saudara, sebelum masuk waktu isya, kalau yang saya sampaikan ini ada yang tidak benar atau kurang tersusun, kantongin ya. Kalau emang ada yang tidak benar, ambil, kantongin, terus bawa pulang ke rumah. Besok pas lewat Pulau, lewat Bunga itu di bawah, beli dingin jangan Ciliwung, lemparin jangan Ciliwung, jangan karang, buangnya. Jadi kalau yang saya sampaikan ini ada yang tidak benar, ambil, kantongin, besok pas lewat Pulau, lewat Bunga itu di bawah, lemparin jangan karang. Bang, saya tidak tahu Bunga, masih ada Bungganya, jangan ke bawah. Nggak ada, udah habis. Udah habis. Itu dulu waktu saya masih kecil, dia dulu Bunggang itu tempat favorit buat berkholwat. Tempat favorit buat berkholwat. Ngerti kholwat? Kalau orang dulu nyebut berkholwat, apanya orang dulu kan nyebut berkholwat? Semedi. Kalau orang dulu nyebut berkholwat itu semedi, sendiri bareng medi. Semedi itu orang dulu nyebut berkholwat itu semedi, sendiri bareng medi. Orang dulu. Dulu waktu saya masih kecil sering banget saya dengar
nama mati. Kalau udah pengen mati, saya masih di kebun dekat kandang kambing, itu almarhum Camat Naim lebar banget tuh. Pulang udah pengen mandi, siap-siap bayar maghrib. Kalau saya pora-pora baik ini udah ada, mulutnya udah makan lagi. Lihat udah ajan pulang, ntar dibawa mandi tuh, gitu. Itu jangan. Dari saya kecil sampai waya gini, sampai punya anak 3, saya nggak kenal yang namanya mandi. Bentuknya bagaimana, aneh bagaimana, saya tidak kenal sama yang namanya mandi. Kau belain orang? Nah makanya kalau pengen tahu mandi, besok ngaji sama Haji Naro. Babnya bab mandi. Ini ngapa jadi mandi? Al-Fatihah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusni al-khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusni al-khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusni al-khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusni al-khatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.